Kalau kesan saya di pondok itu pernah garuk berjamaah. Satu pondok itu garuk karena kena gatal-gatal kakinya, banyak obek baut-bautnya. Saya yakin teman-teman juga banyak korengannya. Kemudian biasanya kalau waktu masih asrama jauh dari masjid, naruh sendal biasanya sering hilang. Hilang sebelah. Hilang sebelah ya. فبئس ما يشترون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadirannya para santri-santri hebat yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, meninggalkan keluarga, orang tua. Mudah-mudahan sehat, selamat, panjang umur, jadi anak soleh. Amin. Amin. Selama libur ini sengaja Anaja mengundang untuk mengisi acara dialog ini, maksudnya untuk memberikan semangat kepada adik-adiknya sedang belajar, yang ada minat mondok, nanti setelah tamat SD atau SMP atau MTS tambah semangat. Kemudian yang memang tidak minat nyambung di luar, tetap mau belajar di Anaja, mudah-mudahan ngajinya tambah semangat juga ya. Mondok di mana saja? Kalau saya di pondok pesantren Sabilul Hasanah. Kalau saya di pondok pesantren Al-Ittifaqiyah. Kalau saya di pondok pesantren Al-Fatah. Sudah berapa lama di pondok? Sudah 3 semester kalau dihitung setahun setengah. Kalau saya sekitar 2 tahun setengah. Kalau saya 1 semester 5 bulan. Bisa ceritakan aktivitas di pondok selama 24 jam, dari pagi sampai pagi lagi atau dari malam sampai malam lagi? Dimulai dari pagi. Biasanya jam 4 itu sudah dibanguni untuk tahajud, untuk madrasah mu'aliminnya. Kemudian habis tahajud itu dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh ngaji Quran. Setelah ngaji Quran itu dilanjutkan untuk ro'an per asrama masing-masing. Kemudian dilanjutkan untuk habis ro'an itu untuk mandi. Selesai mandi bersiap-siap sekolah dan sarapan di kantin. Kemudian dilanjutkan Sekolahnya masuk jam berapa itu? sekolahnya masuk jam 7.15. Berarti setelah sarapan itu? Setelah sarapan langsung ke sekolah. Ya, lanjut. Kemudian tuh masuk di sekolah jam 7.15 dan baris di lapangan untuk berdoa bersama. Kemudian masuk ke kelas masing-masing untuk belajar kitab-kitab kuning. Sampai malam lagi? Kemudian setelah pulang sekolah ya, Jamnya boleh sebut jamnya, kisaran di jam berapa? pulang sekolah dari pulang sekolahnya jam 1. Kemudian dilanjutkan sholat zuhur berjamaah, kemudian makan bersama lagi di kantin. Makan siang? Iya, makan siang di kantin. Setelah makan itu istirahat, kemudian jam 2:30 itu melakukan kegiatan ekstrakurikuler di masjid. Kemudian setelah kegiatan tersebut mandi sore. Setelah mandi sore itu madrasah mu'alimin biasanya ngaji sore, ngaji kitab kuning. Kemudian tuh setelah ngaji kitab kuning pulang untuk makan sore. Kemudian dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib itu biasanya kegiatan kiroati. Setelah kiroati sholat isya berjamaah. Kemudian setelah sholat isya itu madrasah mu'alimin mu'alimatnya bimbingan malam, ngaji kitab kuning lagi. Kemudian setelah pulang bimbingan malam ya tidur sampai bangun lagi di jam 4 itu ya? Iya. Kalau Riki? Dari pagi, biasanya tuh pagi bangunnya jam 3 subuh. Biasanya tuh digeraki oleh OSPI. Pas nyampe masjid, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah biasanya membaca tadarusan, membaca surat-surat pilihan. Habis itu biasanya ada daurah pagi, daurah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Muhadasah? Iya. Habis itu biasanya langsung ke asrama, siap-siap untuk mandi pagi. Daurahnya di masjid atau di lapangan? Ada yang di masjid, ada yang di lapangan. Sudah itu habis mandi langsung siap-siap untuk makan, ambil ke dapur.
Ke dapur tuh mengantri pakai baskom. Biasanya yang piket-piket bang ngambil baskom, yang lainnya nunggu di asrama. Sudah makan, siap-siap untuk sekolah. Habis sekolah, biasanya tuh sekolah tuh selesainya tuh jam 2. Jam 2 tuh pas Sholat zuhurnya di setelah jam 2 itu? bukan. Sholat zuhur itu Di waktu jadi ke istirahat ya? isoma. Oh iya. Istirahat saat makan. Baru masuk kelas lagi? Iya. Sudah itu siangnya itu biasanya untuk istirahat bisa, untuk ngisi kegiatan yang lain bisa. Nah pas sorenya tuh untuk olahraga. Habis sholat zuhur biasanya sholat zuhur masuk kelas lagi, sekolah seperti biasa sampai jam 2. Habis jam 2 balik ke asrama. Pas jam 2 tuh bisa untuk pakai istirahat, untuk tidur, bisa untuk tidur siang. Nah sampai asar. Sudah pas asar sholat berjamaah, membaca surat-surat pilihan lagi. Sudah itu pulang ke asrama. Sudah pulang ke asrama, sudah asar tuh biasanya basing dipakai untuk kegiatan apa? Untuk olahraga, untuk silat, untuk apalah Ekstrakurikuler tadi ya? ekstrakurikuler. Ah, iya. Ya. Riki ikut apa ekstrakurikulernya? Silat, Selain silat ada yang lain? bola. Olahraga ya? Olahraga semua. Ya, lanjut sampai tidur. Sudah olahraga sampai jam 5, makan sore, ngantri seperti biasa. Jadi itu habis makan bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Biasanya habis maghrib tuh ada daurah lagi, daurah bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Sampai daurah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sudah daurah sampai menjelang isya, sholat berjamaah lagi. Sudah sholat berjamaah, biasanya ada kegiatan tambahan seperti bersanji dan nagomul Quran. Sudah itu biasanya sampai jam 9 itu. Biasanya itu yang kalau jam 9 tuh yang makan malam. Ya. Sudah makan malam, baru jam 10 tuh digerai untuk tidur oleh OSPI. Untuk seluruh santri itu diharapkan untuk masuk asrama masing-masing. Setelah belajar itu ya? Iya. Kalau santri sudah waktu tidur jam 10 misalnya, santri harus tidur semua? Enggak. Ada ya? Ada yang masih untuk ngapal untuk besok. Oh. Ya, silakan lanjut. Kalau Salman? Kalau dari pagi jam 3:30 itu dibangunkan tidur. Habis tidur itu salat tahajud, habis salat tahajud istighosah. Terus habis istighosah semuanya ke masjid. Sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah amalan kirzi. Habis amalan kirzi itu sampai jam 5:30. 5:30 hikmat, piket. Habis piket persiapan mandi. Habis mandi masuk kelas tahfiz ngaji dari jam 6 sampai jam 9. Bisa habis tahfiz dari jam 9 itu tidur hailullah, tidur siang sampai zuhur. Habis zuhur masuk kelas diniyah dari jam 1 sampai asar. Di dunia belajar apa saja? Belajar kitab-kitab nahwu, shorof. Ya, lanjut. Habis diniyah itu sampai 3:30. Habis itu sholat asar berjamaah. Habis sholat asar berjamaah amalan kirzi lagi. Habis amalan kirzi piket. Habis itu infirodi. Habis infirodi 5:30 ngaji sore sama baca asmaul husna. Bisa asmaul husna salat maghrib. Habis salat maghrib amalan kirzi. Habis amalan kirzi setoran kitab tasrifan tahu hadis. Setoran kitab itu habis amalan kirzi dari jam 6:30 sampai jam 7. Habis sholat isya itu semua santri burdahan. Habis burdahan manzil dari jam 8 sampai jam 9.
bis manzil mutolaah, mempersiapkan pelajaran untuk besok. Dari jam 9 sampai jam 10. Bis mutolaah taklim bentar. Bis taklim yang mau cari hafalan cari hafalan. Dari jam 10 sampai jam 11. Bis itu tidur malam. Baik, selanjutnya apa saja yang sudah didapat? Prestasi. Misal bukan prestasi harus juara umum atau juara satu segala macam. Prestasi itu banyak bentuknya. Panjang. Antaranya mungkin pengalaman dan sebagainya. Pernah selama mondok di tempat masing-masing. Kalau saya pernah diajak sama ustadznya ikut Kholaqoh Fikih Peradaban Nasional. Kemudian pernah diajak ikut maulid bareng di Masjid At-Thoriq. Apa yang dibahas waktu Kholaqoh Fikih Nasional? Kholaqoh yang dibahas itu tentang usul fiqh, Fikih arah kemana? arah ke kenegaraan. Kemudian pernah diajak ikut maulidan di luar di Palembang di Masjid At-Thoriq. Kemudian bisa bilal Jumat, kemudian bisa memahami kitab kuning walaupun masih sedikit karena belum lama mondoknya. Kalau Ricky? Kalau saya sudah bisa sudah bisa bilal, khutbah, dan juga saya dipercayai untuk menjadi takmir masjid, pengurus masjid, biasanya disuruh azan. Dan juga saya pernah juara 1 lomba azan tingkat Kabupaten Oki dan juara 1 harapan tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Sekian. Ya. Kalau Salman, apa saja prestasinya? Yang sudah didapat prestasinya? Alhamdulillah saya pernah diajak ustadznya untuk ngaji di acara Maulid Nabi. Ya, pernah diajak ke Al-Burhan untuk ketemu habaib. Pernah juga diajak di acara hadroh. Saya jadi vokal. Sekian. Kesan selama di pondok pastinya ada, ya. Salah Baik lucu maupun mungkin yang menyeramkan atau yang menyenangkan, menghibur dan sebagainya. salah satunya kalau biasanya lagi tidur biasanya langsung diobraki pengurusnya OS untuk ke masjid. Biasanya ya dihitung cepet. Harus lari itu ya dalam waktu Iya. beberapa detik. Kalau telat ya disebat. Cara bangunkannya ada yang seru atau biasa-biasa? Langsung diobrakin aja. Oh, pakai bahasa Arab atau teriak-teriak atau apa? Ya dihitung. Oh, gitu. Ya. Ada lagi yang kesan lain? Kemudian biasanya kalau waktu masih asrama jauh dari masjid, naruh sendal biasanya sering hilang. Hilang sebelah. Yang sebelah ya. Ya. Pernah gosok sendal? Pernah ya. Itu. Ya. Ricky, Sekian. kesannya selama di pondok? Biasanya tuh kalau makan tuh satu baskom untuk orang 5 bisa orang 10 biasanya. Lauknya? Bareng-bareng gitu. Lauknya 1 atau 5 juga? Lauknya tuh tidak nentu lauknya. Nanti ya. Kalau 1 ya 1. Tidurnya tempat tidurnya bagaimana? Apa masing-masing atau rebutan? Kalau tidur biasanya tuh satu kasur tuh orang 2 biasanya. Kasurnya tuh biasanya cukup untuk orang sikok tapi bagi untuk orang 2. Kalau untuk biasanya tuh kalau pondok tuh kalau terlambat kegiatan biasanya tuh kena eksekusi biasanya. Kena sebat gitu kan. Kena hukum lah. Ada jasus berarti? Enggak. Biasanya tuh ada pengurus OSPI Munazomah. Bisa untuk ngerai gedung. Kan gedung tuh kan ngerai ngitung lah. Oh, gitu ya. Ngitung di depan pintu. Pintunya tuh biasanya di gedung tuh 1 pintu cuman. Oh, iya. 1 pintu untuk keluar. Yang paling terkesan yang mana? Paling terkesan tuh Kalau Taufik itu sendalnya hilang sebelah. Kalau Ricky? kalau kesan saya tidak mandi sehari. Tidak mandi sehari. Kalau Salman kesannya apa?
Kalau kesan saya di pondok itu pernah garuk berjamaah. Satu pondok itu garuk karena kena gatal-gatal kakinya, banyak obek baut-bautnya. Saya yakin teman-teman juga banyak korengannya. Pesan untuk adik-adiknya dari Anaja yang masih belajar di Anaja sekarang. Untuk pesan-pesan adik-adik saya yang masih di pondok pesantren Anaja atau kawan-kawan seperjuangan saya, dalam hadis itu dikatakan man yuridullahu bihi khairan yafqahu fiddin, yang artinya barang siapa yang menghendaki karena Allah maka Allah akan memberi kepahaman tentang agama. Ya, jadi untuk adik-adik yang sudah mendapat ilmunya diamalkan, karena ada maqalah ulama yang berkata al ilmu bila amalin kasajarotin bila thamarin, ilmu itu bila tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Pesan untuk adik-adik di Anaja dan kawan seperjuangan, bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu, seriusi dalam mencari ilmu, karena ada kata-kata, ada mahfuzat yang mengatakan manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Untuk adik-adik atau teman-teman seperjuangan, tetap semangat mondoknya, luruskan niatnya, karena hadis menyebutkan innama a'malu binniyat, semua itu tergantung pada niat. Sekian. Bisa berikan sesuatu atau tunjukkan sesuatu yang sudah didapat di pondok sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki amadu rabbillaha khairul maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiya maqasidun nahi biha mawiyatu qaribul aqsa bil lafzi munjazi wa tabsutul balla bi wa'di munjazi wa taqtadiri dan bi ghairi sukti fa iqatan alfiya tabni muti wa huwa bisabkin haizun tabdila mustajibun sana'iyal jamila wallahu yakdi bihibati wa firali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzul mufidun kastaqim wasmu wa filu summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu'am wa kalimatun biha kalamun qad'iyam bil jari wa tanwini wa nida wa alwa mustadin lil ismi tamizun asol. Sekian. Riki mungkin apa yang mau diberikan? Najib. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab alladzina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wa la taqtumunah ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فبئس ما يشترون صدق الله العظيم. Iya. Salman mau berikan apa? Salam. Hadis. Hadis mi'ah. Iya. Berapa hadis mi'ah sudah hafal? Alhamdulillah udah hatam. Khatam. Berapa?
Terserah Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Adlibu auladakum ala salasi salin hubbi nabikum wa ahli baiti wa qiraatul Qur'an. Ajarilah anak kalian atas 3 perkara: mencintai Nabi, keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Ta'allam minal ilmi syi'tum. Belajarlah ilmu semua kalian. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannatil ilmi. Setiap sesuatu ada jalannya, dan jalannya menuju surga adalah ilmu. Likulli syai'in iftahun wa iftahul jannati wal masakin fuqara. Setiap sesuatu ada kuncinya, dan kunci menuju surga adalah mencintai orang fakir dan miskin. Stop. Apa tadi? Yang Likulli keempat. syai'in iftahun wa iftahul jannati wal masakin fuqara. Setiap sesuatu ada kuncinya, dan kuncinya menuju surga adalah mencintai fakir dan miskin. Ya, stop. Karena sudah tuntas hadis yang ke-50. Hadis mi'ah yang ke-50. Ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Jika dia berjanji dia mengingkari, jika dia berkata dia berbohong, jika dikasih amanat dia khianat. Iya, cukup. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami doakan semoga di pondok masing-masing tetap diberi kelancaran oleh Allah, kesehatan, sehingga dapat menuntut ilmu lebih banyak menimba ilmu di pondok masing-masing. Amin. Dan pulang menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang bisa mengangkat nama baik keluarga, khususnya kedua orang tua. Amin. Amin. Baik, yang terakhir bisa berikan mahfuzat atau kata mutiara kepada kita semua. Silakan. Wahid, Isnin, Salasa. Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dapatlah ia. Amin. Mudah-mudahan kalian termasuk santri-santri yang bersungguh-sungguh. Insya Allah nanti benar-benar akan mendapat apa yang dicita-citakan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Boleh nanti istirahat dulu atau sambil minum-minum sebelum pulang ya, apa yang bisa diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.